warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia yang berada di Indramayu. Saya mengambil Fakultas Tarbiyah dengan jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Sekarang saya semester 7. Di sini saya akan membahas tentang ilmu mantik, yaitu tentang istidlal atau pembentukan penalaran. Di sini saya mengambil referensi dari buku Syukriyadi Sambas MSI yang berjudul Mantik Kaidah Berpikir Islam. Ini ya bukunya kayak gini. Oke, pertama-tama kita akan membahas dulu tentang apa sih ilmu mantik itu. Di dalam buku ini, ilmu mantik merupakan ilmu mengenai cara mengutak-atik otak dalam memahami objek pikir untuk menemukan kebenaran yang logis. Sedangkan objek ilmu mantik itu yaitu adalah pengajian terhadap esensi dan substansi subjek atau pelaku nalar atau objek nalar dan metode nalar. Tujuan ilmu mantik itu apa sih? Tujuan ilmu mantik menurut Muhammad Nur Al-Ibrahim yaitu 1. Melatih, mendidik, dan membangun potensi akal dalam mengaji objek pikir dengan menggunakan metodologi berpikir. Yang kedua yaitu menempatkan persoalan dan menemukan tugas pada situasi dan kondisi yang tepat. Yang ketiga yaitu membedakan proses dan kesimpulan berpikir yang benar atau hak dari yang salah atau batil. Keutamaan ilmu mantik itu apa sih? Keutamaan ilmu mantik seperti halnya terhadap ilmu-ilmu lainnya bertujuan menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya nilai ilmu bagi kehidupan manusia, serta mendorong manusia agar tertarik dan mau mempelajarinya sebagai bagian dari tugas kesehariannya. Jadi ilmu mantik yaitu menemukan kebenaran yang logis. Sekarang kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan istidlal atau pembentukan penalaran. Di sini ada definisi istidlal. Definisi istidlal secara bahasa istidlal yaitu mencari informasi, meminta petunjuk, memberi keterangan, meminta alasan, dan memberi alasan. Sedangkan secara istilah, istidlal yaitu untuk menyatakan proses pembentukan penalaran atau pemikiran yang dirakit dari konsepsi atau tasawur dan keputusan atau tasdik dalam menemukan kebenaran ilmiah yang sebenarnya. Contoh istidlal yaitu wanita yang contohnya tuh kayak gini. Wanita yang haid dikiaskan kepada orang yang junub. Ilatnya sama, yaitu tidak suci. Sehingga orang yang haid haram membaca Al-Quran. Contoh lain, A. Bahwa besi ialah logam. B. Dan tiap-tiap logam ialah dapat menyampaikan panas dengan baik. C. Maka besi suatu bahan yang dapat menyampaikan panas dengan baik. Rumusnya gini deh. A sama dengan B, B sama dengan C, kesimpulannya A sama dengan C, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya pembagian istidlal. Istidlal terdiri dari dua macam, yaitu istidlal qiyasi dan istidlal istiqra'i. Istiqra'i bisa disebut juga sebagai istimbat. Oke, di sini kita akan membahas tentang pengertian istidlal qiyasi. Kata qiyas berasal dari bahasa Arab yang berarti ukuran. Miqyas berarti alat mengukur. Maksudnya di sini adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Al-Jurjani, pengertian qiyas adalah sebagai berikut. Penuturan yang tersusun dari keputusan-keputusan atau qadiyah yang jika keputusan-keputusannya benar mesti melahirkan suatu kesimpulan atau natijah. Contoh istilah qiyasi. Tiap bid'ah itu sesat. Tiap yang sesat dalam neraka, jadi tiap bid'ah dalam neraka. Contoh lain, Anda mengutamakan kepentingan negara. Setiap yang mengutamakan kepentingan negara adalah pembela tanah air. Jadi Anda pembela tanah air. Atau Anda pembela tanah air juga bisa. Oke, pembagian istidlal qiyasi. Istidlal qiyasi dibagi menjadi dua, yaitu qiyasi istiqra'i, qiyasi istiqroni.
dan kiasi istisnai. Di sini iktirani. Di sini kiasi iktirani dibagi menjadi dua, yaitu hamli dan syarti. Sedangkan kiasi istisnai juga dibagi dua, yaitu intisali dan infisali. Oke, lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Di sini ada pembahasan istidlal kiasi. Dari pembahasan istidlal kiasi, dari segi kata-kata yang digunakan dalam penyusunannya, yaitu atau lafadz dalam kodiah kias terdiri atas 3 macam. Di sini kias yang digunakan dalam penyusunan dibagi menjadi 3, yaitu ada had asgar, yaitu kata yang berfungsi sebagai subjek atau maudu ketika mengambil kesimpulan natijah. Yang kedua ada had akbar, yaitu kata yang berfungsi sebagai predikat atau mahmul ketika mengambil kesimpulan atau natijah. Yang ketiga ada had ausat atau had wash, yaitu kata yang disebut berulang-ulang dalam 2 kesempatan atau kodiah, yang pertama maupun yang kedua. Di sini pula dari segi bangunannya kodiah dibagi menjadi 3, yaitu ada mukodimah sugro, premius minor, yaitu kodiah yang memuat had asgor. Tahu kan had asgor? Tadi itu had asgor itu yang terdiri dari subjek. Sedangkan yang kedua yaitu mukodimah kubro, premius mayor, yang kodiahnya memuat had akbar. Kodiah itu kan kesimpulannya had akbar. Had akbar tahu kan? Had akbar yaitu berfungsi sebagai predikat yang terdiri dari predikat-predikat. Terus yang ketiga yaitu al-natijah, yaitu kodiah yang tersusun dari 2 had, yaitu dengan merangkai had asgor dan had akbar. Oke. Di sini ada contoh nih. Ini ada contoh 3 kalimat. Kalimat pertama, arak itu memabukkan. Arak itu, memabukkan. Ini merupakan contoh dari mukodimah sukro. Yang pertama arak itu had asgornya, sedangkan memabukkan itu had ausadnya. Jadi di sini arak itu garis bawahnya itu had asgor dan memabukkan itu had auskar. Berarti arak itu subjeknya, sedangkan memabukkan itu memabukkan itu kata yang berulang-ulang. Terus di sini juga ada kalimat keduanya. Setiap yang memabukkan adalah haram. Ini termasuk ke dalam kalimat mukodimah kubro. Maksudnya mukodimah kubro di sini yaitu antara had ausad dan had akbar. Tapi kesimpulannya terdiri dari had akbar. Di sini kan ada contohnya, setiap yang memabukkan. Ini garis bawahi sebagai had ausan. Adalah haram, ini digaris bawahi sebagai had akbar. Jadi di sini setiap yang memabukkan itu kan had ausadnya tuh kan yang berulang-ulang. Dari yang kalimat pertama yaitu ada juga kata memabukkan. Jadi berulang lagi ke kalimat kedua menjadi memabukkan kembali. Terus di sini adalah haram, had akbar berarti adalah haramnya itu sebagai predikatnya. Terus sekarang ada kalimat ketiga yaitu arak itu haram. Kalimat ini termasuk al-natijah. Maksudnya di sini araknya itu digaris bawahi sebagai had asgar, sedangkan haram itu digaris bawahi sebagai had akbar. Kenapa? Karena arak itu had asgar itu kan subjeknya, sedangkan haram itu predikatnya, sedangkan al-natijah itu merangkai dari had asgar dan had akbar dari kalimat sebelumnya juga. Di sini kan ada 3 kalimat. Terus jadi
Di sini ada 3 kalimat ini jika disatukan menjadi seperti ini. Arak itu memabukkan. Setiap yang memabukkan adalah haram. Arak itu haram. Gitu. Jadi 3 kalimat ini jika dibagi-bagi ada muqaddimah sugronya, ada muqaddimah kubronya, dan ada al-natijahnya. Sekarang kita kembali ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada pembagian istidlal qiyasi istirani. Di sini istirani secara bahasa adalah menyertakan, mengumpulkan, menyusunkan, sedangkan secara istilah adalah kias yang kesimpulannya terdapat di dalamnya secara eksplisit dalam unsur yang terpisah. Maksudnya eksplisit dalam unsur terpisah itu apa sih? Ini ya, yang dimaksudnya adalah bahwa bahan kesimpulan terdapat dalam unsur muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro. Contohnya, sebagian kata adalah fiil. Setiap fiil mesti mempunyai fa'il. Sebagian kata mesti mempunyai fa'il. Pokoknya di sini kan terdapat dalam muqaddimah sugro dan kubro, ada sugronya, ada kubronya. Tadi kan kalau sugro itu kan yang ini yang subjeknya, kok ini kan ada predikatnya juga. Jadi di sini ada sebagian kata adalah fiil. Setiap fiil mesti mempunyai fa'il, sebagian kata mesti mempunyai fa'il. Kayak gitu ya. Sekarang kita ke istidlal qiyasi istiqroni hamli. Pembagian dari qiyasi istirani. Di sini istirani hamli yaitu kias yang tersusun dari qodiyah hamliyah dengan menyusun atau merangkai kalimat-kalimat sempurna. Jadi, kias istirani hamli merupakan kias yang qodiyahnya terdiri dari qodiyah hamliyah saja. Contoh, sholat adalah tuntutan. Sebagian tuntutan adalah wajib, maka sholat itu adalah wajib. Contoh lain, alam ini berubah, setiap yang berubah baharu, alam ini baharu, kayak gitu lagi. Terus sekarang kita pembahasan selanjutnya yaitu istidlal qiyasi istirani syarti, yaitu kias yang mengikat dua qodiyah kalimat atau lebih menjadi satu dengan menggunakan adat syarat. Apa sih adat syarat itu? Atau kata pengandaian seperti jika, manakala, kapanpun, betapapun, dan lainnya. Jadi kias istirani syarti merupakan kias yang tersusun dari qodiyah hamliyah dan qodiyah syartiyah. Contohnya, setiap sesuatu yang berubah adalah baru. Setiap yang baru mesti ada yang mengadakan. Jadi setiap sesuatu yang berubah mesti ada yang mengadakan. Tadi kan hamli itu hanya hamlinya saja. Kalau kias istirani syarti ada hamlinya, ada syartinya. Terus contoh lainnya, jika sesuatu berubah berarti ia dijadikan. Setiap yang dijadikan pasti ada yang menjadikan. Jika sesuatu yang berubah pasti ada yang menjadikan. Oke, kita pembahasan selanjutnya ya. Oke, di sini ada pembahasan istidlal qiyasi istisnai. Pengertian istidlal qiyasi istisnai. Istisnai secara etimologi adalah pengecualian. Dikecualikan. Kata pengecualian dalam ilmu mantik adalah tetapi. Di sini memakai kata tetapi. Qiyas istisnai merupakan rangkaian dua muqaddimah yang muqaddimah keduanya dimasuki oleh kata tetapi. Kias istisnai ialah kias yang natijahnya bersumber salah satu dari dua qodiyah yang disatukan oleh adat syarat. Tadi udah dijelaskan ya, adat syarat itu seperti kata pengandaian, jika, manakala, betapapun, bagaimanapun, setiap kali, atau yang semacamnya. Pada dalam muqaddimah pertama tersebut, jika qodiyah satu pada muqaddimah pertama diistisnaikan atau dikecualikan, maka qodiyah keduanya menjadi natijahnya. Sebaliknya, jika qodiyah keduanya dari muqaddimah itu diistisnain atau dikecualikan, maka qodiyah satunya menjadi natijah. Dibalik juga bisa. Lafaz yang dipakai untuk pengecualian itu adalah lakinna. Memakai lakinna dalam bahasa Arab artinya kan tetapi, bukan memakai la yang artinya kecuali juga, tapi tidak memakai la, tetapi memakai lakinna, tetapi. Di sini atau kias istisnai adalah kias yang memakai kata pengecualian tetapi dengan menggunakan bahasa Arab yaitu lakinna
bukan kecuali bahasa Arabnya itu ila pada muqaddimah kedua. Ini pada muqaddimah kedua. Qiyas istisna yaitu tersusun dari muqaddimah kubro dan muqaddimah sugro. Contoh qiyas istisnai ya di sini. Manakala matahari terbit, siang hari itu ada. Masuk ke kalimat kedua, memakai tetapi, akan tetapi matahari itu terbit, maka siang itu ada. Contoh lain jika apa? Istisnainya di kalimat pertama menjadi seperti ini. Akan tetapi manakala matahari terbit, tetapi manakala ini ya contohnya, tetapi manakala matahari terbit, siang hari itu ada. Matahari itu terbit, maka siang itu ada. Bisa dibalik kayak gitu. Sekarang kita pembahasan selanjutnya ya, yaitu pembagian istidal qiyasi istisnai. Istidal qiyasi istisnai intisali. Kan tadi qiyasi istisnai itu pembagiannya ada dua kan, ada intisali dan ada infisali. Di sini kita masuk ke dalam intisali. Qiyas istisnai intisali yaitu qiyas yang muqaddimah kubronya terdiri atas qadiyah syartiyah muttasilah. Contoh, jika guru datang kalimat pertama, maka pelajaran berjalan kalimat kedua. Jika guru datang kalimat pertama, pelajaran berjalan kalimat kedua. Rumusnya jika B maka C, tetapi B sama dengan C. Jika kalimat pertama jika 1 maka 2, tetapi 1 sama dengan 2, bisa begitu. Atau jika guru datang kalimat pertama maka pelajaran berjalan kalimat kedua, tetapi pelajaran berjalan kalimat kedua sama dengan guru datang kalimat pertama. Rumusnya jika B maka C, tetapi C sama dengan B. Jadi jika 1 maka 2, tetapi 2 sama dengan 1, kayak gitu ya. Ini juga bisa dibalik-balik. Sekarang ke istidal qiyasi istisnai infisali. Qiyas istisnai infisali yaitu qiyas yang muqaddimah kubronya terdiri dari qadiyah syartiyah munfasilah. Contoh, pasaran cengkih ada kalanya ramai, ada kalanya sepi, tetapi pasaran cengkih ramai sama dengan pasaran cengkih tidak sepi. Rumusnya B, C, tetapi B sama dengan tidak C. Contohnya ini pasaran cengkih adalah ramai, ini merupakan kalimat B. Ada kalanya sepi, ini kalimat C. Kita langsung kembali lagi. Tetapi, memakai kata tetapi kan kalau istisnai yaitu memakai kata tetapi. Tetapi pasaran cengkih ramai, ini kalimat tadi kan kalimat B sama saja pasaran cengkih tidak sepi, memakai kata tidak sepi, ini merupakan kalimat C. Atau di sini ada pasaran cengkih ada kalanya ramai, ada kalanya sepi, tetapi pasaran cengkih sepi sama dengan pasaran cengkih tidak ramai. Ini juga bisa dibalik-balik antara ininya ya, kodiahnya. Rumusnya B C, tetapi C sama dengan tidak B. Di sini pasaran cengkih ada kalanya ramai. Tanda kata ramainya bisa diubah masuk ke muqaddimah yang kedua atau ke kalimat yang kedua. Pasaran cengkih ada kalanya ramai, ada kalanya sepi. Ini merupakan kalimat B. Ada kalanya sepi, ini merupakan kalimat C. Tetapi pasaran cengkih sepi, ini kalimat C. Sama dengan pasaran cengkih tidak ramai, ini kalimat B. Yang tidak ramainya itu memakai kalimat B. Kalau yang di atas kan itu pertama kan yang kodiahnya kan tidak sepi itu memakai kalimat C. Kalau di sini kodiahnya memakai kalimat yang B, bisa seperti itu. Oke, lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Oke, di sini ada pembahasan istidal istiqra'i. Apa sih pembahasan istiqra'i itu? Istidal istiqra'i adalah proses berpikir dengan cara menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta setelah terlebih dahulu dilakukan percobaan-percobaan. Berarti adanya
adanya kegiatan kayak gitu ya, adanya percobaan harus dianalisis dulu. Dan penelitian yang cermat serta tepat. Istilah lain untuk istidlal istiqra'i adalah penarikan kesimpulan secara induktif atau istimbat. Sedang istiqra'i juga bisa disebut dengan istimbat. Contoh istidlal istiqra'i, contohnya seperti ini. Besi melalui percobaan memanaskannya ternyata memuai. Percobaan ini dilakukan berulang-ulang di berbagai tempat dan waktu yang hasilnya sama, yaitu memuai. Kesimpulan umum lantas ditarik bahwa besi jika dipanaskan memuai. Percobaan dilanjutkan kepada benda lainnya dan semuanya sama, jika dipanaskan memuai. Akhirnya ditarik suatu generalisasi atau kesimpulan yang menjadi kesimpulan umum bahwa semua benda padat jika dipanaskan memuai. Di sini istidlal istiqra'i dibagi menjadi dua, yaitu istidlal istiqra'i dibagi menjadi dua, yaitu istidlal istiqra'i tam dan istidlal istiqra'i nakis. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pembagian istidlal istiqra'i. Di sini kan tadi udah dijelaskan istiqra'i itu dibagi menjadi dua, yaitu ada istiqra'i tam dan ada istiqra'i nakis. Istidlal istiqra'i tam yaitu jika penarikan kesimpulan umum atau generalisasi berdasarkan hasil penelitian itu berlaku pada semua individu atau satuan dari fakta-fakta yang ditetapkan suatu keputusan. Contohnya gini, kalau istidlal istiqra'i tam tuh berdasarkan hasil penelitian itu berlakunya itu untuk semua individu atau untuk semua orang yang ditetapkan, yang kesimpulan itu udah ditetapkan tapi untuk semua orang gitu. Contohnya tuh kayak gini, jumlah hari pada setiap bulan Komariah tidak lebih dari 30 hari. Ini kan simpulnya udah melalui fakta-fakta, udah mulai kebenaran bahwa ini kesimpulan bisa untuk semua orang. Sedangkan istidlal istiqra'i nakis, istidlal istiqra'i yaitu jika penarikan kesimpulan umum generalisasi berdasarkan hasil penelitiannya tetapi tidak berlaku kepada semua individu. Ini tidak berlaku kepada semua individu. Masih terdapat individu yang dikecualikan karena penetapan umum tersebut tidak berlaku kepadanya. Contohnya, setiap orang yang sedih atau sakit ia akan menangis. Jadi di sini kan ini hanya untuk individu doang, tidak untuk semua individu. Kalau istidlal istiqra'i yaitu untuk semua individu, penetapannya untuk semua individu. Tapi kalau istiqra'i nakis, penetapannya tidak untuk semua individu. Contohnya, setiap orang yang sedih atau sakit ia akan menangis. Contohnya, ada satu orang dia jatuh, dia pasti menangis karena kesakitan. Sedangkan kalau istiqra'i kan itu untuk keputusannya tuh yang fakta-faktanya untuk semua orang. Jadi kalau ini kan tidak semua orang jatuh semua gitu. Jadi hanya untuk orang-orang tertentu saja pasti merasakan nangis. Kan ada yang jatuh juga tidak menangis, ada jatuh menangis. Jadi ini tidak memuat untuk semua individu. Oke, kesimpulan dari istidlal ini bahwa dalam menyampaikan kesimpulan atau pembentukan penalaran kita harus ada penalarannya atau ada referensinya, bahwa kesimpulan itu dari mana yang kita dapat agar tidak mengaco dalam bahwa kita tidak ngaco dalam penalarannya. Harus ada referensinya dan buktinya sehingga dalam kesimpulannya kita bisa menyampaikan dengan fakta yang benar. Jika di dalam pembahasan kali ini ada yang kurang atau ada yang tidak dimengerti, boleh komen di bawah ini. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan dalam pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Cukup sekian yang saya sampaikan. Hada wablog ana wa yahfaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.